Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Sesuai request ya, gue akan bahas permainan dari Wesley So bertemu dengan Satria Duta. Nah teman-teman, ini terjadi di ajang kejuaraan dunia catur kilat antar tim. Buat teman-teman yang belum tahu, Wesley So itu siapa sih? Wesley So itu adalah pecatur berdarah Filipina yang kemudian pindah ke Amerika Serikat untuk mengejar cita-citanya. Storynya gini teman-teman. Dan menjadi pecatur top 10 besar dunia. Pernah masuk 10 besar dunia. Sampai sekarang kayaknya mungkin ya. Ya pokoknya dia ada di jajaran Grandmaster Super 2700. Kuat banget nih orang. Nah ini bertemu di catur kilat 3 menit 2 detik. Apa yang terjadi? Kalian harus nonton. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Buat teman-teman yang ketinggalan nonton Chelsea lawan Magnus Carlsen, Susanto Megaranto lawan Magnus Carlsen, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Ini formatnya catur kilat ya, 3 menit, bonus waktu 2 detik setiap langkahnya, 6 lawan 6, kemudian langsung di Hongkong. Wesley So main dengan E4, dijawab E5, kemudian kuda C3 dimainin, Vienna Game, kuda ke petak F6, kemudian putih G3, hitam D5, ini variasi Falkbeer ya, Falkbeer atau Mises Variation. Maafin kalau ada salah-salah pengucapan ya. Lidah Tegal nih teman-teman. Pion makan pion, kemudian dimakan lagi dengan kuda, gajah ke petak G2, tuker kuda, dimakan lagi dengan pion B. Makan pakai ini rugi dong, gak bisa rokade ya. Hitam gajah D6, putih kuda F3, hitam mengamankan raja, putih mengamankan raja, hitam kuda ke petak C6. Putih lanjutin dengan benteng E1, hitam benteng E8, putih D3, mencegah E4, sekaligus mengeluarkan bishop, hitam gajah D7. Nggak langsung gajah ke petak G4. Kenapa tuh? Kalau gajah ke petak G4, maka menurut saya putih akan H3. Kalau gajah ke petak H5, maka putih akan mainin langkah berani G4. Kalau gajahnya mundur ke petak G6, di sini hitam harus hati-hati. Karena ini nih, dari jalur B yang terbuka dan dari diagonal petak G2-nya ini bahaya. Jadi keputusan hitam di sini gajah D7 sangat tepat ya. Untuk tidak langsung menghilangkan kekuatan dari gajah terangnya. Putih benteng B1 dan menteri C8. Jadi begini setupnya. Ya justru ingin hilangin gajah fiancé itu putih ya. Tapi mungkin diikuti dengan benteng B8 ya. Putih gajah E3 dan benar raja benteng B8. Kemudian kuda D2. Hitam menarik gajah sebelum diancam ya. Karena kuda bertujuan ke sini nih. Putih mainin langkah A4, hitam A6. Putih kuda E4, hitam gajah G4 ancam, queen D2, gajah H3. Kemudian gajah H1, queen D7. Kemudian gajah C5, gajah D6. Kemudian putih melakukan pertukaran, dimakan lagi, dan putih mainin langkah C4. Petak D5-nya krusial ya, tapi juga di sini petak D4 bisa diambil oleh hitam. Harusnya hitam di sini mainin langkah H6, tapi Satria mainin langkah gajah ke petak G4. Kemudian putih juga melewatkan taktik. Jadi harusnya putih kemana nih setelah gajah G4? Kalian tahu nggak kira-kira harusnya kemana? Ada langkah yang membuat putih bisa unggul cukup besar dengan langkah, betul sekali, queen G5. Tujuannya mau kuda ke petak F6 sekaligus mengancam gajah. Ibaratnya kalau misalkan di sini raja geser ke petak H8 bisa kuda D6 juga. Jadi ada dua ancaman sebenarnya. Wesley So nggak lihat itu. Nah kalau kita kalau teman-teman mungkin bertanya ya, kok sekelas Grandmaster Super bisa nggak lihat langkah tujuan seperti itu? Ya ini karena faktor waktu catur kilat ya teman-teman. Jadi butuh respon yang cepat dan nggak bisa mikir lama. Jadi kalau teman-teman mungkin jenuh melihat catur klasik, justru catur klasik lah yang paling ideal untuk menentukan kekuatan seorang pemain. Kira-kira kayak gitu. C3, kemudian H6. Karena nanti kalian akan lihat nih apa yang terjadi di game ini. Putih, kemudian harusnya C5. Kembali lagi tidak akurat. Dia mainkan langkah queen ke petak A2. Kemudian hitam gajah E6. Taktis ya, mencegah C5. Kemudian putih queen A3. Langkah lain harusnya B6 ya. Setelah queen A2. Hitam menjaga. Kemudian putih benteng B6. Hitam F5. Putih kuda D2, kemudian hitam D5. Kemudian putih menumpuk benteng, kemudian hitam E4. Putih queen ke petak C5, ini bukan langkah yang tepat, harusnya makan ya. Tepat, kemudian mendorong D4. Jadi harusnya ini yang dilakukan oleh Wesley So. Nih, bisa juga makan E4 juga ya. Nah, tapi dia tidak lakukan itu.
dia memilih menteri C5 dulu, kemudian hitam makan, kemudian baru D4. Nah, di sini hitam bisa unggul cukup besar seandainya memilih kuda ke petak E7. Tapi hitam juga melakukan kesalahan dengan gajah D5. Sehingga putih kembali unggul dengan kuda makan pion C4. Lihat faktor waktunya juga ya. Waktunya di bawah 10 detik, jadi ngeri-ngeri sedap nih. Nah, kemudian game berlanjut dengan pertukaran gajah dan kuda di petak C4. Putih mendobrak F3 untuk menghidupkan gajahnya. Kemudian hitam kuda E7. Dapat pion di petak E4, benteng D ke petak C8, putih queen E6, hitam queen ke petak D8. Putih unggul satu pion nih, dan udah unggul cukup besar. Putih dapetin lagi pion F5, kemudian hitam makan pion C3, putih dorong pion D5. Hitam kuda G8, kemudian putih gajah G2, kesalahannya tadi ya. Kemudian hitam queen G5, putih queen E1, hitam benteng B ke petak C8. Ini udah di bawah 10 detik ya. Dan kemudian benteng D1, benteng E3, queen F2, bukan langkah yang tepat, harusnya queen D2 ya. Kemudian hitam pun tidak tepat, benteng C ke petak E8, harusnya kuda F6 ya. Kemudian putih benteng E6, hitam makan dan kemudian makan. Nah, ini mungkin Wesley So habis game ini nggak bisa tidur karena dia udah punya 2 pion bebas, harusnya udah gampang buat menangin ini. Kalian akan lihat gimana kok punya 2 pion kayak gini bisa jadi kalah. Nah, inilah yang terjadi. Kuda F6, kemudian menteri F4, menteri G6, coba menyederhanakan permainan ya. Kemudian H3, kemudian queen ke petak C2. Kalau kalian di sini berpikir kuda ke petak H5 bisa dapetin pion, betul, tapi ada menteri G4. Gak mungkin hitam berani untuk menyederhanakan permainan dan dapetin pion ini, karena ini lebih berbahaya. Dan ada raja F2 juga, kena kudanya. Jadi hitam lebih pilih menteri C2, menteri F3, dan kemudian benteng D8, dorong lagi, dan inilah momen yang paling disesalkan oleh Wesley So ya. Ya, tinggal di bawah 10 detik, adrenalin meningkat, ya kan, heart rate juga meningkat, detak jantung. Dan kalau siapa yang nggak siap, siapa yang nggak tenang, dan tidak akurat langkahnya, akhirnya bisa terjadi seperti ini. Blunder dilakukan oleh Wesley So. Kalian tahu apa yang harus dimainkan oleh hitam kalau putih E7? Ya, menteri C5. Jadi jatuh pionnya. Ya, harusnya bukan E7, tapi raja H2 dulu ya. Jadi tipsnya kalau bermain catur kilat, misalkan kita bingung, ya yang pertama harus dilakukan hindari skak dulu. Kalau kita punya posisi raja terekspos. Ya, itu pun saya masih belajar. Jadi kalau main catur kilat gimana caranya tenang ya, kita yang penting naikin waktu dulu nih sehingga waktunya bisa lebih tinggi, waktunya lebih lumayan karena di sini ada bonus waktu ya, sehingga kita bisa berpikir lagi. Tapi mungkin di sini Wesley So buru-buru, adrenalinnya meningkat, langsung aja pengen dorong pion, lupa dia ada menteri C5. Ya jatuh pionnya dan kemudian dia dorong pion D6 untuk menyederhanakan permainan karena cuma punya pion D. Nah, ini udah berbalik buat hitam karena ada ikatan pada petak G3. Nah, dan lihat ya cara bagaimana hitam menyusun struktur atau harmoni dari perwiranya. Kalian harus belajar kalau pemain kuat tuh harus seperti ini. Jadi kalau lawan kalian punya gajah terang, susunlah perwira atau bidak kalian di petak yang tidak sama warnanya dengan gajah yang dimiliki lawan, sehingga tidak terancam. Kayak gini contohnya. Ya sudah, gampang ya, tinggal diikat aja tuh pion di petak G3 dan akhirnya ya nggak bisa jaga dua-duanya, jatuh pionnya. Ya, dan akhirnya disederhanakan lagi, terjadi pertukaran. Ini lucu juga nih, ketika queen ke petak G5, dia bukannya kabur, malah dia gajah 4. Ya udah tinggal geser, kocak juga dia. Wesley So tapi udah kalang kabut ya, menurut saya udah mentalnya pasti udah jatuh ya, udah down gara-gara posisi unggul tadi dan udah diambil dong. Ya, dengan posisi seperti ini putih menyerah dong. Kenapa? Karena gimana cara promosinya? Misal nih, kuda ke petak F2, raja C5, maka jangan mendorong pion ini karena bisa dimakan. Apa yang harus dilakukan? Kuda ini sebagai penutupnya. Jadi kuda G4, raja B6 dorong, kemudian dimakan, kemudian dorong lagi, bisa ya. Kemudian gajah ke petak C6 dijaga, ya tadi gunakan rumus tadi kuda E3 buat nutup ke petak G2,
gajah mundur ke petak H1, baru raja F2, raja B5, raja G1. Ketika gajahnya kabur, baru kuda G2. Itulah teknik endgame yang harus kalian tahu. Jadi kalau punya pion, kalian punya raja dan kuda melawan raja gajah, bisa menang. Asalkan raja putih ini tidak bisa membantu. Ya, kalau lawannya cuma gajah bisa menang dengan cara seperti ini. Ya, tim Indonesia harus mengakui tapi keunggulan tim dari WR Chess ya. Jadi Wesley So ini masuk dalam tim WR Chess melawan Indonesia 5-1. WR Chess ini ngerombak pemainnya ya. Tahun lalu ada Hikaru Nakamura dan ada Ali Reza Firuja. Sekarang mereka masukin Wesley So dan Fabiano Caruana. Ternyata nggak berubah juga. Gak ngaruh. Tapi hari ini kita akan lihat mungkin jam 1 siang nanti WR Chess akan melawan Uzbekistan dalam format catur klasik. Perlu nggak kita live streaming teman-teman? Coba komen kalian. Kita ketemu di video berikutnya.